Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah angin topan, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, musibah ekonomi, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya. Hingga hari ini saya di siang hari ini jam 1 siang di bulan Ramadan, puasa yang keberapa saya tidak menghitung ya. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa dan saya mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah ya. Dan sahabat Pusaka Jawa yang berumur muslim dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tahunan berupa puasa Ramadan seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka yang lebih cocok dipakai untuk tindih. Kalau kita bicara tentang tindih, tindih mempunyai makna artinya nindihi, bahasa Jawa gue ya. Nindihi atau bahasa Indonesia mungkin di atasnya. Nimpa, menimpa. Secara strata sosial, secara statusnya dia sebagai panglimanya, sebagai ketuanya. Kalau sudah menjadi sebagai panglimanya, berarti seorang ketua maupun panglima mempunyai tugas mengayomi, memberikan kedamaian, ketentraman pada wilayah yang dijadikan wilayahnya dia. Nah, pusaka tindih berarti adalah bertugas untuk memberikan satu ketenangan, kedamaian agar suasananya kondusif. Berarti pusaka tindih itu adalah untuk menetralisir hal-hal negatif yang ada pada bilah pusaka. Emang ada Mas Oo bilah pusaka yang beraura negatif? Pusaka yang beraura negatif banyak versinya sahabat Pusaka Jawa. Ini ya, banyak versinya. Pertama mungkin karena dengan dasar seperti ini. Ada beberapa pendapat dari pecinta tosan aji, umumnya pusaka yang berpamur endas boyo itu tuanya kurang bagus. Kemudian pusaka yang pegat wojo. Pegat wojo itu keris ya, tak ambil ya. Di sini kemudian meletek seperti triplek. Triplek kan tadinya begini, yang partikel but terkena air kan meletek gini ya, melubang gitu ya. Meletek lah, wong Tegal ngomong meletek. Nah, itu pegat wojo. Itu yang katanya sebagai pecinta keris itu tuahnya buruk. Beda dengan pengawak wojo, beda ya. Pegat wojo. Ya, kemudian ada beberapa lagi yang berpendapat seperti pamor-pamor yang nerjang bilah, ya, tapi tidak semuanya seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, ada juga karena kenapa diperlukannya pusaka tindih, ya, karena umamanya nih, waktu dipegang leluhurnya, entah itu mbahnya atau buyutnya, dari buyut turun ke mbah, dari mbah turun ke bapak, itu cocok, nggak ada masalah. Setelah diturunkan ke anaknya, ternyata kok setelah pegang pusaka ini kok saya banyak masalah ya, banyak trouble. Entah itu masalah hidup, entah itu bunyi klotak-klotak, ataupun seperti ada orang yang jalan, atau dalam satu ruangan itu bau wangi, dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat kita menjadi risih atau tidak nyaman
Maka tugas dari pusaka tindih itu adalah untuk menetralisir hal-hal yang sedemikian rupa. Ya, itu sebagai prolog. Oke, sahabat pusaka Jawa, kita sekarang ambil bilah pusakanya. Nanti nggak bahas pusakanya, nanti tetap ya kita bahas tentang tindihnya juga pusakanya. Ya, sebelum bahas tentang pusakanya, ini kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko seken, warongko Maduranan, dibikin warongko seken agar lebih mudah untuk dibawa-bawa, entah di tas atau kalau dibikin yang lain-lain jenisnya kan mat dan susah. Kalau ini gampang, ditaruh di sini ya gampang, di tasnya gampang. Kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, saya dekatkan ke kamera. Bilanya bentuknya tombak, sahabat pusaka Jawa. Kalau melihat dari ricikannya ya, dengan tombak yang lurus, kemudian di sini memakai bengkekan atau seperti pinggul. Nah, di sini ada metuk. Ini adalah jenisnya tombak biring lanang. Ya, kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini sebenarnya mungkin dulunya nyujen, lancip, tapi karena termakan usia, korosi, akhirnya menjadi anggaba kopong. Kemudian kalau kita lihat dari metuknya, ini metuknya adalah metuk iras. Metuk itu kalau dikeris ke gonjo, cuman kalau ini kan tombak, jadi pakainya metuk. Metuk iras lebih banyak dipakai oleh tangguh-tangguh yang sangat sepuh. Nanti kita bicara tangguhnya ya. Kemudian kita bicara tentang ini, tentang pamornya, sahabat pusaka Jawa. Pamornya. Pamornya ini kalau kita lihat ya, saya dekatkan, ini seperti semen yang ditumpah. Seperti semen yang ditumpahkan. Artinya begini, kalau waswuta kan ada bulat-bulat tidak beraturan, kalau ini kan hampir rata seperti semen ditumpah. Ya, cuman karena ini termakan oleh usia, ya, jadi ini hilang. Ya. Oke ya. Ini ikutnya pamor pedaringan kebak, sahabat pusaka Jawa. Kita ketahui makna simbolik dari pamor pedaringan kebak adalah kemapanan secara materi. Pedaringan artinya adalah tempat untuk menyimpan beras. Kebak artinya penuh. Jadi secara ekonomi dia mapan. Ya. Karena begini sahabat pusaka Jawa, dulu zaman dahulu orang yang bisa makan tiap hari itu tergolong orang yang kaya. Dulu zaman bapak saya waktu masih kecil, antara mungkin zaman Jepang ya, zaman Jepang masih pakai karung goni, zaman penjajahan Jepang itu buat makan aja susah. Kadang sehari makan, kadang tidak bisa, 2 hari atau 3 hari tidak makan. Bahkan bapak saya pernah ngamuk di dapur, ya, nemburi. Angger wong Jawa ngomong dapur apa sih ya? Pawon, pawon ya, bahasa Gemien pawon. Ditendang itu apa dandang-dandangnya karena nggak ada yang dimakan. Akhirnya tetap diomelin orang tua juga, namanya anak ya, seperti itu. Nah, dulu itu boro-boro lauk, sahabat pusaka Jawa, untuk cari nasi aja susah. Kadang makannya cuma singkong, kalau enggak ketela, kalau tidak jagung, sahabat pusaka Jawa. Dan itu juga aduh, 1 hari sekali sudah alhamdulillah. Nah, makanya makna filosofi dulu pakai pedaringan kebak adalah tempat beras yang penuh. Dulu sudah dianggap orang kaya ketika makan sudah, apalagi dengan sehari sekali. Kita generasi milenial wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada para leluhur kita harus berterima kasih. Karena apa? Kita dilahirkan setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, setidaknya sekurang-kurangnya kita kurang makan. Paling yang nggak ada lauknya aja, nasi ada, beras ada, tapi lauknya nggak ada. Ya, zaman saya kecil aja kadang cuma makan pakai uyah. Nasi putih pakai uyah, kalau nggak pakai terasi, sudah. Pakai kerupuk wis enak, nemen kerupuk putih. Seperti itu ya. Jadi semua orang pasti mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang menurut dia bisa diceritakan ke anak cucunya sebagai bahan untuk support anak cucunya. Kamu jangan begitu loh, bapak dulu begini-begini, agar dia kelak ketika dewasa dia bekerja keras agar tidak seperti ayahnya di kehidupannya yang waktu kecil, kan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, berarti doa dan harapan dari Sang Empu adalah agar si pemilik dapur dapur tombak biring lanang ini agar tidak kekurangan saraf pangan. Oke. Kemudian kita bahas tentang besinya, sahabat pusaka Jawa. Selorok besinya. Ini selorok besinya, sahabat pusaka Jawa, hitam keabu-abuan. Ya,
Serok besinya hitam keabu-abuan. Kemudian kalau kita bicara tentang besinya, ini adalah besinya hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Besinya hitam kehijauan dan keperakan, seperti ada peraknya di sini kan terlihat tuh. Kan semu hijau kan. Besinya hitam kehijauan dan keperakan. Kemudian seperti batu asi, ini adalah besi pulosani, sahabat Pusaka Jawa. Besi pulosani mempunyai tuah atau angsar adalah sebagai tulus. Pertama, besinya tulus. Tulus apa berarti ya kalau di bahasa Indonesia kan? Artinya mungkin lebih apa ya? Besinya tulus, pokoknya besinya tulus. Kemudian yang kedua adalah membawa rezeki dan kederajatan, sahabat Pusaka Jawa. Dan besi pulosani bagus untuk dibuat pusaka. Jadi besi ini itu lebih cenderung untuk kederajatan dan juga kerezekian. Ini bicara besi pulosani ya. Tuanya adalah pertama tulus, yang kedua membawa rezeki, juga membawa kederajatan. Sehingga bagus untuk dibuat pusaka. Kita bicara energi sekarang bertahap, mumpung masih ingat. Energi pusaka ini memang double, sahabat Pusaka Jawa. Tadi sebelum saya review, saya cek dulu energinya. Dan energinya bagus. Kenapa bagus? Ketika itu juga tarik dan nolak begitu. Ketika saya cek energinya, ini pusaka tak letakin di sini. Ya. Kemudian saya cek, saya berdiri, itu saya kesedot begini. Les, tapi juga dibalikin lagi, les, balik lagi. Kemudian saya membalikan badan ke sana, juga sama seperti itu kan. Ya, biasanya dengan energi-energi yang seperti itu AC DC, tapi ini bagus, sahabat Pusaka Jawa, karena proteknya juga bagus. Fast respon, rezekinya juga fast respon, artinya untuk daya tariknya cepat, untuk daya tolak balanya pun cepat. Kan ada yang cuman lut gitu kan, ada yang cuman seperti itu. Nah, kalau kita untuk merasakan getaran energi dan hawa ya, coba nanti rasakan ya. Hawanya adem, sahabat Pusaka Jawa, hawanya dingin. Jadi memang cocok untuk pusaka tindih. Nanti kita bahas tentang pusaka tindih. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini sudah bahas tentang besinya sudah, jenis besinya adalah besi pulosani, energinya pun sudah. Kemudian kalau kita lihat dari bilahnya, sahabat Pusaka Jawa, di sini ada patina. Patina adalah karat yang memang sudah di samping sini juga ada. Karat yang memang susah hilang. Dan sebagian para kolektor patina itu dibiarkan saja sebagai saksi sejarah. Kalau dihilangkan semua, kadang pertama sudah dengan campur erat dengan bilah, akhirnya mau tidak mau ketika patina itu dihilangkan, maka bilah itu hilang. Krowak malah dedine. Jadi dibiarkan saja. Yang penting setelah itu diminyaki. Yang penting ya sedapatnya saja. Ya. Nah, kita bicara tentang pusaka tindih, sahabat Pusaka Jawa. Seberapa penting pusaka tindih itu? Kalau bicara seberapa pentingnya, ada dua pendapat. Tergantung personalnya. Jika personal itu bahasa nenek wong Jawa, kok eling lan waspada, harus lebih banyak kepada hati-hati, maka hendaknya mempunyai pusaka tindih. Karena dari awal sudah saya sampaikan, pusaka tindih itu adalah untuk menghalau hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bahasanya neng listrik, ground. Arde yang di atas, yang penangkal petir. Sebelum datangnya petir, kita sudah punya ardenya. Ketika kena petir, jatuhnya langsung disalurkan ke bumi, ke dalam. Jadi tidak menimbulkan korsleting pada rumah kita atau kebakaran pada rumah kita. Nah, pusaka tindih sangat diperlukan. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama, sangat diperlukan ketika kita mempunyai banyak pusaka. Karena setiap pusaka belum tentu mempunyai aura yang bagus atau energi yang bagus. Kenapa kok bisa pusaka mempunyai energi yang kurang bagus? Banyak faktornya, sahabat Pusaka Jawa. Pertama mungkin dari segi satu yang tadi sudah saya sampaikan, mempunyai pamor yang berpamor endas boyo, ya, kemudian yang pegat wojo, kemudian yang apalagi apalagi ya, pokoknya itulah, endas boyo, pegat wojo, itu seperti itu. Kemudian mungkin selang beberapa lama pusaka itu tadinya bagus, ya, karena pusaka itu sudah ribuan tahun kan dipegang banyak orang tuh, bisa aja ribuan, bisa aja ratusan orang.
salah satu orang itu ingin menambah power sesuai dengan kebutuhan dia, datanglah ke orang yang lebih bisa dalam hal mengisi pusaka, entah itu diisi dengan induksi keilmuan dia, entah itu dimasukkan bangsa tetangga sebelah kepada ini yang kurang bagus, yang akhirnya membuat pusaka itu yang tadinya pusaka bagus tidak bagus, bercampur. Mungkin secara fisik bagus, tapi mungkin secara energi kurang bagus. Tapi kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui itu energinya bagus atau tidak. Wong saya itu sering, sahabat Pusaka Jawa, satu kamar panasnya nggak ketulungan. Itu udah banget sering. AC-nya dinyalain nomor 16 tetap panasnya orang umum. Nanti kadang hilang sendiri, kadang pindah kemana. Itu hal-hal seperti itu. Nah makanya dibutuhkan pusaka-pusaka tindi. Pusaka tindi itu untuk menetralisir hal-hal negatif, untuk meredam hal-hal yang kurang baik yang memang biasanya dipancarkan oleh pusaka-pusaka tertentu. Dan kenapa harus memiliki pusaka tindih? Umpamanya begini, sahabat Pusaka Jawa punya pusaka yang kurang bagus, sudah tahu ini pusaka ini energi ora apik ya aslinya, cuman karena mau dijual sayang, mau dikasihin orang apalagi, karena saya masih cinta dengan bilah pusakanya. Nah, ini diperlukan pusaka tindih biar tidak berdampak negatif pada kehidupan orang itu. Minim-minimnya biasanya hawane panas, rungsang, atine nggak enak lebesan terus, atau kadang seperti ada orang yang jalan, itu saya sudah sering begitu, kadang naik turun tangga gitu kan. Ya pokoknya memberikan eksistensinya seperti itu. Nah, pusaka tindih itu setidaknya begini. Pusaka tindih itu dianggap seperti orang tua. Lebih segan. Jadi yang di bawahnya itu lebih segan. Kalau ada orang tua di situ kan segan. Bukan berani, itu tidak berani. Cuman karena kalau orang sudah segan punya wibawa gimana? Nggak berani macam-macam. Nah, kemudian pusaka tindih itu ada kriterianya. Ada yang kriteria pusaka tindih yang pertama itu harus tangguh minimal Singosari yang pertama ya. Tangguhnya minimal Singosari. Ya, atau Singosari sebelumnya seperti Jenggolo, Kediri, Mataram kuno, ya Empu Sendok, terus Sriwijaya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak harus pusaka yang Singosari, yang penting bilanya mengandung 75% karbon, karena karbon itu bisa menyerap panas. Jadi ketika ada hawa-hawa panas bisa diserap oleh dari pusaka yang berkarbon 75%. Umumnya gini, satu bila pusaka begini 75% sudah mengkarbon bilanya, itu bisa dianggap untuk pusaka tindih. Ya itu secara fisik loh ya, kita bicara secara fisik loh. Tadi yang pertama besinya harus besi kabudan, minim era Singosari. Yang kedua, besinya harus berkarbon 75% dari bila pusakanya. Ini yang physically. Yang ketiga, yang termasuk jadi kriteria dari pusaka tindih, tidak harus pusaka yang kabudan. Artinya karena pusaka tindih ini yang lebih pada keisoterinya, maka yang dibutuhkan adalah walaupun bilah itu Mataram, tapi sisi isoteri khodam atau isinya lebih tua, lebih gede, jadi bisa dijadikan tindih untuk menetralisir hal-hal yang negatif yang lainnya. Itu yang ketiga. Ada juga yang beranggapan seperti keris-keris berpamor wengkon, terus keris pengawak wojo atau kelengan atau besi mata hitam itu bisa untuk meredam. Karena memang wengkon kan untuk melindungi si pemilik dari hal-hal negatif seperti itu. Tapi kalau alangkah baiknya ketika sahabat Pusaka Jawa punya keris atau pusaka tombak ataupun yang lainnya, dari segi material memang kabudan yang sudah berkarbon, kemudian dari segi isi jos lagi, tua lagi, itu yang pilihan. Itu yang bahasanya pusaka pilih tanding, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kemudian kalau kita bicara tentang apa ya, tadi saya tangguh sudah ya, tangguh kayaknya sudah ya, sudah nangguh ya. Ini adalah tangguh Singosari ya. Kalaupun nanti umumnya saya tadi lupa nangguh ya, ini dengan ciri-ciri besinya yang membatu, terus keabu-abuan, penampilannya juga wingit ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian warnanya hitam keabuan, nyabak seperti batu tulis yang orang-orang dulu buat nulis, menancap pada bilah itu
pandes dan lumer, dan pamornya juga apa, lembut, kemudian biasanya suram. Ini tapi yang ini tidak suram. Ya, biasanya suram. Ini lihat tuh. Kelihatan terang ya. Ini tanggungnya tangguh Singosari, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi Singosari berdiri sekitar 1222. 1222. Sekarang 2002, berarti sekitar 800 tahunan. Ya. Namanya orang Nanggu itu tak sengguh, tak kira-kira. Dengan lihat dari material besi, dari lihat garap, pasikutannya, estimasi atau kira-kira mendekati ke arah era mana. Tapi menurut saya ini adalah era Singosari. Singosari pada zaman itu juga zaman-zaman Hindu, Buddha, seperti itu, ikutnya ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi ya, biasanya untuk pusaka-pusaka tindih, entah itu berupa tombak, berupa wedung, berupa keris, berupa pedang, itu ditaruhnya di posisinya di rak paling atas, diposisikannya, karena memang mungkin dia panglimanya. Statusnya tidak juga, mungkin bisa saja agar ngayomi secara auranya seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, nanti saya ada lagi yang wedung Singosari ya, kecil tapi warongkonya masih bawaan kampung, sudah dipakai kayu tapi dilapisi sama apa itu, sama kain. Nanti kalau ketika saya review saya sudah ganti rangka, jadi lebih kelihatan manis gitu loh. Kalau bawaan dari kampung-kampung asli kan begitu ya, tergantung nanti kitanya mau dibikin bagus atau bikin seperti itu. Kalau cuma dibikin seperti itu kurang menarik, sahabat. Tapi kalau sudah dibikin warongko yang bagus dengan, waduh, warongkonya sudah bagus, bos saya memang ganteng. Orangnya udah ganteng, cakep, cantik, ganteng. Tapi kalau dengan pakaian yang kurang bagus kan kadang kurang menunjang ya. Tapi kalau orangnya dasarnya sudah ganteng, cantik, cakep, dipakein baju yang bagus, tambah bagus, tambah ngangeni, tambah mengini, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat jika ada maafwan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.